saya ambil alih. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Sebelum memasuki ruangan, alangkah baiknya kita merapikan pakaian kita terlebih dahulu. Rapikan dimulai. Rapikan selesai. Duduk siap. Siap. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, untuk selanjutnya ya, sebelum kegiatan belajar mengajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Khaira, Hadir. Risma, Hadir. Feli Amelia. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya untuk hari ini. Nah, bagaimana untuk hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini ya kita akan belajar mengenai materi tentang aljabar ya, operasi hitung aljabar ya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk selanjutnya sebelum kegiatan belajar mengajar, barangkali di sekeliling kalian ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan siapkan alat tulis kalian untuk belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ya kalian telah belajar tadi mengenai tentang bentuk, pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsur aljabar. Ya, coba Ibu mau bertanya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai bentuk aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bagus, luar biasa ya. Untuk selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam aljabar? Variabel, koefisien, kosaka, dan suku. Yang pertama variabel ya. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel merupakan lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Unsur ini biasanya dituliskan dengan huruf abjad. Huruf abjad dari mulai A sampai dengan Z. Ya, biasanya variabel ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya. Yang kedua adalah unsur yang kedua adalah koefisien. Apa yang dimaksud dengan koefisien? Koefisien merupakan angka yang biasanya mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Yang ketiga adalah
Konstanta. Apa sih yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan, di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Bagus. Yang keempat adalah suku. Ya, pengertian dari suku itu adalah Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung, baik jumlah ataupun selisih. Nah, suku ada yang namanya suku sejenis dan ada yang namanya suku tak sejenis. Ya, ciri dari suku sejenis itu adalah memiliki variabel yang sama. Kalau suku tak sejenis berarti memiliki variabel yang berbeda. Bisa dipahami ya? Oke, bagus ya, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, ya, Ibu akan mengadakan tes diagnostik non-kognitif. Maka dari itu, silakan kalian siapkan handphonenya, ya, di mana penyampaian tes diagnostik ini Ibu sampaikan melalui kuisis, ya, media kuisis. Silakan kalian isi sesuai dengan bakat minat kalian. Ya, sudah di-share melalui grup WhatsApp. Ya, silakan diisi, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Sudah semua ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, adapun kompetensi awal di dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, mengembangkan pola bilangan, membesar dan mengecil yang melibatkan perkalian dan pembagian. Ya. Nah, untuk selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama kalian dapat melakukan menjumlahkan, ya, bentuk aljabar. Yang keduanya kalian dapat mengurangkan bentuk aljabar, ya. Nah, untuk selanjutnya adapun skenario pembelajarannya, yaitu yang pertama orientasi, ya, kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama skenario pembelajarannya itu adalah orientasi, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga presentasi, yang keempat adalah evaluasi. Nah, adapun teknik penilaiannya, yang pertama itu adalah penilaian sikap. Dari sikap kalian dari mulai awal masuk sampai dengan akhir, ya, itu termasuk ke dalam penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti kalian di dalam kegiatan belajar mengajar akan mengadakan tes formatif. Itu salah satu contoh bentuk penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilihat dari kegiatan kalian dalam pembelajaran, baik dalam mengisi LKPD, ya, baik dalam berdiskusi, dalam presentasi, yaitu salah satu contoh penilaian keterampilan. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari tentang aljabar? Nah, sungguh sangat banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dicontohkan dalam harga jual beli dalam berdagang, ya. Penerapan aljabar pada perdagangan ini digunakan untuk menghitung besar kemungkinan keuntungan dan kerugian yang didapat, serta dapat menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membeli dan menjual barang tersebut. Nah, tentu dari kalian di sini ada yang orang tuanya sebagai pedagang? Ada, ya. Tentu di dalam berdagang kan ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi. Ya, kalau untung itu apa? Untung itu apabila penghasilan lebih besar daripada modal, ya. Nah, untuk selanjutnya itu salah satu manfaat mempelajari tentang aljabar, ya. Oke, untuk lebih semangat lagi, coba semuanya, Ibu akan semuanya berdiri, ya. Mau berdiri apa duduk? Kita akan menekan is breaking, ya, supaya lebih semangat lagi, ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, sesuai dengan pengisian kuesioner yang tadi Ibu share melalui link kuisis. Ya, nama ya pengelompokan. Yang pertama itu adalah auditori, nanti pengelompokannya di sini. Yang kedua adalah visual. Selanjutnya yang ketiga adalah kinestik. Ya. Yang keempat auditori di sini ya. Nah, adapun anggota-anggotanya yang termasuk kelompok 1 atau auditori yaitu yang pertama Khaira, yang kedua Salma, ketiga Anissa, Bunga, Hilman, Sultan, dan Railda. Silakan duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan ya lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian isi, diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Silakan tinggal kalian klik link yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, namun sebelumnya coba kalian perhatikan video yang akan ditayangkan oleh Ibu di sini. Silakan kalian pahami ya, ini adalah salah satu permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Halo teman-teman, aku Najwa. Bantu aku untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Nah, ini temanku namanya Raifa. Dia akan pergi ke supermarket untuk belajar kebutuhannya. Raifa akan membeli. Setelah kejadian tadi, berapa ya kira-kira sisa barang pengerjaan Raifa dan Aisyah? Teman-teman, bantu aku menghitungnya ya. Nah, dari video yang ditayangkan ini, ya, kalian bisa memahaminya? Setelah menyaksikan apa? Coba yang barangkali ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan dari permasalahan tersebut. Ingin bertanya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, bagus. Ya, Nadia ya. Tepuk tangan ya buat Nadia ya. Yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu tampung dulu ya pertanyaan dari Nadia. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa syarat yang dipenuhi dalam penjumlahan dan pembagian dalam bentuk aljabar? Operasi aljabar ada apa aja sih? Nah, sebelum Ibu menjelaskan ya, ketiga pertanyaan ini Ibu tampung dulu ya. Nanti kita cari solusinya ya dari ketiga pertanyaan ini. Nah, untuk sekarang silakan kalian isi LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya ya. Boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya. Di sini pertanyaan yang pertama ada aktivitas 1. Toko Sukamaju merupakan toko mainan anak-anak. Pemilik toko dalam menjual kelereng. Ia mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Zaid membeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih dari toko Sukamaju. Pada keesokan harinya, Zaid diberikan kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Maka dari itu berapa total kelereng yang dimiliki oleh Zaid? Itu masalah yang pertama ya. Masalah yang keduanya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha pembuat roti. Beliau mendapatkan pesanan, diperkirakan membutuhkan 8 kg tepung dan 3 kg telur. Sedangkan stok yang dimiliki Pak Ahmad hanya tersisa 5 kg tepung dan 1 kg telur. Oleh karena itu,
Pak Ahmad ingin membeli beberapa kilogram tepung dan telur. Berapa tambahan-bahan yang harus dibeli Pak Ahmad agar bisa memenuhi pesanan? Coba kalian cari tahu ya solusinya bagaimana. Nah ini untuk masalah yang ketiga sesuai dengan video yang tadi kita sudah tayangkan. Ada yang mau ditanyakan? Buat kesimpulannya berarti mencari kesimpulan dari penjelasan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berarti untuk kesimpulannya cari penjumlahan bentuk aljabar itu apa, pengurangan aljabar itu apa. Sesuai tadi yang ditanyakan teh. Cara mencari solusinya bagaimana? Berarti 8x misalkan iya ditambah dengan 3y. Sudah semua? Pengerjaan lembar kerja peserta didiknya sudah? Sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan 1. Diketahui jumlah barang yang dibeli Raifa adalah 2 bungkus roti variabel A, 1 botol air mineral variabel B, 1 bungkus permen variabel C, 5 bungkus mie instan variabel D. Aisyah, 3 bungkus minyak goreng, 5 botol air mineral, 4 bungkus mie instan, 2 bungkus roti. Ditanyakan, barang yang dibeli oleh Raifa. Berapakah barang yang dibeli oleh Aisyah? Jawabannya, barang yang dibeli Raifa adalah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 5 sama dengan 9. Barang yang dibeli Raifa adalah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4, hasilnya adalah 14. Jadi, jumlah barang yang dibeli oleh Raifa adalah 9. 9 didapat dari 2 tambah 1 tambah 1 tambah 5. Dan jumlah barang yang dibeli oleh Aisyah adalah 14. 14 didapat dari 2 tambah 5 tambah 3 tambah 4. Jadi kesimpulannya adalah penjumlahan bentuk aljabar dilakukan dengan menjumlahkan koefisien-koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Sedangkan pengurangan bentuk aljabar dilakukan dengan mengurangkan koefisien-koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan ya buat kelompok 1. Nah, barangkali dari kelompok 1, dari presentasi kelompok 1, kelompok yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Jawabannya sama? Sama. Oke, kalau maka itu selanjutnya ya, bisa dilanjutkan ke kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 visual akan mempresentasikan dari permasalahan 1 yang mengenai pengusaha pembuatan roti. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha pembuat roti. Beliau mendapatkan pesanan roti yang diperkirakan membutuhkan 8 kg tepung dan 3 kg telur. Sedangkan stok yang dimiliki Pak Ahmad hanya tersisa 5 kg tepung dan 1 kg telur. Oleh karena Pak Ahmad ingin membeli beberapa kilogram tepung dan telur, berapa tambahan bahan yang harus dibeli Pak Ahmad agar bisa memenuhi pesanan? Penjelasannya, diketahui bahwa Pak Ahmad membutuhkan 8 kg tepung untuk pesanannya. Namun, stok yang dimiliki saat ini hanya 5 kg. Oleh karena itu, Pak Ahmad membutuhkan tambahan tepung sebanyak 8 kg dikurangi 5 kg sama dengan 3 kg. Selanjutnya, untuk telur, Pak Ahmad membutuhkan 3 kg. Namun, stok yang dimilikinya saat ini hanya 1 kg.
oleh stok yang dimilikinya saat ini hanya 50 kg. Oleh karena itu, Pak Ahmad membutuhkan tambahan tepung sebanyak 8 kg dikurangi 5 kg sama dengan 3 kg. Selanjutnya, untuk telur, Pak Ahmad membutuhkan 3 kg, namun stok yang dimilikinya saat ini hanya 1 kg. Oleh karena itu, Pak Ahmad membutuhkan tambahan telur sebanyak 3 kg dikurangi 1 kg sama dengan 2 kg. Jadi, kesimpulannya, Pak Ahmad harus membeli tambahan 3 kg tepung dan 2 kg telur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya buat kelompok 2, kelompok visual. Yang selanjutnya kelompok 3, yaitu kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mempunyai kotak X kuadrat, X, dan konstanta. Baris yang pertama untuk mensucikan persamaan satu pada soal. Dan kotak yang paling bawah ini untuk meletakkan hasilnya setelah dioperasikan. Langsung saja kita perhatikan persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Di situ X kuadrat, maka kita ambil sedotan berwarna biru sebanyak 3. Begitupun dengan sedotan berwarna kuning, kita ambil 2 buah. Dan konstantanya yaitu 5, maka kita ambil 5 sedotan. Dari baris pertama sudah terisi semuanya. Setelah itu kita perhatikan persamaan yang kedua, yaitu 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 3. Nah, kita ambil sedotan sebanyak 2 untuk 2X kuadrat. Selanjutnya kita ambil sedotan berwarna kuning sebanyak 3 buah. Untuk konstantanya kita ambil 3 buah sedotan bercorak 3 warna. Kotak 1 dan 2 sudah terisi. Mari kita operasikan X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, dan konstanta dengan konstanta. Kita pindahkan kotak-kotak hasil X kuadrat ditambah X 2X kuadrat. Setelah itu pada X kuadrat ditambah dengan, setelah itu pada 2X ditambah dengan 3X. Dan konstantanya itu adalah 5 ditambah dengan 3. Oke, setelah itu gabungkan garis pertama dengan garis kedua, atau persamaan 1 dengan persamaan 2. Itu soal yang pertama ya, permasalahan. Sekarang yang B-nya ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke permasalahan 2B. Persamaan yang pertama yaitu 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Langsung saja kita ambil 3 sedotan berwarna biru, lalu ambil 2 buah sedotan berwarna kuning. Dan ambil 5 sedotan bercorak 3 warna. Kotak pertama sudah terisi. Selanjutnya kita perhatikan persamaan yang kedua, yaitu 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 3. Ambil sedotan berwarna biru sebanyak 2 buah.
Selanjutnya, ambil 3 sedotan berwarna kuning. Setelah itu, ambil sedotan bercorak 3 warna sebanyak 3 buah. Atau bisa disebut dengan X kuadrat. Sedangkan kotak X mendapatkan nilai negatif atau sama dengan negatif X. Selanjutnya, kita mengoperasikan konstantanya, yaitu 5 dikurangi 3, dan kotak konstanta mendapatkan 2 buah sedotan bercorak 3 warna. Sekian presentasi dari kami, perwakilan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, alhamdulillah semuanya sudah tampil. Nah, selanjutnya tadi pada awal ya, tadi ada yang mau ditanyakan kan, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi apa? Pertanyaan dari saudari Nadia, yaitu apa yang dimaksud dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Barangkali, nah setelah kalian mempelajarinya, barangkali ada yang bisa menjawab, silakan acungkan tangannya. Izin menjawab. Iya. Nabila, Jadi, apa? penjumlahan bentuk aljabar dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Pengurangan bentuk aljabar dilakukan dengan mengurangkan koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat Nabila ya. Pertanyaan yang kedua adalah Apa syarat yang dipenuhi dalam penjumlahan dan pembagian dalam bentuk aljabar? apa syarat yang dipenuhi Dipenuhi dalam penjumlahan penjumlahan dan dan pembagian pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Hilman. Iya, Desina, gimana? Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dioperasikan pada suku-suku sejenis. Dan untuk suku-suku yang bukan sejenis tidak dapat dioperasikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Bagus, ya, luar biasa jawaban dari Desina ya. Operasi Apa saja? operasi aljabar. Operasi apa saja yang terdapat di dalam operasi hitung aljabar? Oke, barangkali ada yang mau menjawab, enggak? Izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Operasi hitung pada bentuk aljabar terdiri dari 4 operasi hitung, Ya. yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pembagian pada bentuk aljabar satu suku dilakukan dengan menghitung hasil bagi, koefisien dengan koefisien, dan variabel dengan variabel. Bagus, luar biasa. Semua kegiatan sudah kita laksanakan dengan baik. Ya, gimana, kasih semangat ya? Nah, tepuk semangat. Biasa tepuk tangan buat kita. Duduk
siswa alhamdulillah sudah mencapai KKM ya, nilainya bagus. Dan ada 2 siswa yang kurang dari KKM. Maka dari itu ya, yang 28 siswa kalian nanti di rumah silakan kerjakan ya latihan soal pengayaan yang terdapat di dalam bahan ajar ya. Yang 2 orang nanti kalian silakan pelajari kembali ya soal yang tadi kalian kerjakan ya. Bisa dikerjakan kembali. Ibu tunggu nanti sampai jam 5 sore. Jadi misalkan yang 2 orang itu sudah mengirimkan, sudah menjawab soal tersebut. Nah, untuk selanjutnya, nah coba apa sih kesimpulan yang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Penjumlahan bentuk aljabar dilakukan dengan menggunakan koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Pengurangan bentuk aljabar dilakukan dengan menggunakan koefisien dari suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan yang berupa konstanta. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, apabila variabelnya tidak sama atau tidak sejenis, bisa tidak soal tersebut disederhanakan? Tidak. Alasannya? Karena di dalam menyederhanakan bentuk aljabar, operasi hitung penjumlahan atau pengurangan harus memiliki suku yang sama. Bagus ya, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana perasaan kalian hari ini, belajar hari ini? Semangat, luar biasa. Kalian senang? Sudah paham? Paham. Ada yang bertanyakan lagi tidak? Tidak. Kalau misalnya sudah paham, sudah bisa, ya mudah-mudahan ya kegiatan belajar mengajar pertemuan kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai materi operasi hitung perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, itu silakan kalian pelajari di rumah ya, supaya nanti pas pertemuan tatap muka ya barangkali ada yang bertanya silakan. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, silakan nanti kalian pulang ke rumah masing-masing. Sampaikan salam ibu buat orang tua kalian. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ucap